Coba kita nyanyi. Kita perhatikan. Ini adalah God Center punya lagu, ya. Jadi dari lagu ini kita tahu Allah kita yang kita sembah itu Allah yang bagaimana, ya. Coba ya. Memang Indonesianya terjemahannya kurang bagus, ya, tidak sekomplit dalam bahasa Inggris, ya. Tetapi saya sekarang lagi ngerjain untuk direvisi menjadi GKY himnal kita supaya isinya itu lebih komplit sesuai dengan Inggrisnya. Jumlah ini nggak perlu ya. menggambarkan Tuhan kita itu yang Tuhan bagaimana, ya. Sebetulnya di dalam aslinya itu mengatakan bahwa amarahnya itu adalah di dalam awan yang gelap sebagai keretanya, ya, dan angin tofan itu sebagai jalannya. Seharusnya begitu. Jadi Allah itu begitu dahsyat, Allah El Shaddai, ya, Allah yang dahsyat, ya. Jadi kita melihat bahwa worship itu adalah God Center, ya, God Center. Nah, sekarang gimana ajaran Alkitab kepada kita di dalam ibadah? Kalau kita mempunyai ayat Alkitab, kita buka John atau Yohanes pasal 4 ayat 23, ya, dan 24. Saya bacakan di sini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi kita lihat bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar di dalam setiap zaman, ya. Siapa ya yang disebut dengan penyembah-penyembah yang benar? Yaitu adalah orang yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Kita tidak bisa dengan kedagingan kita untuk menyembah roh. Kita harus dengan roh yang Tuhan berikan untuk menyembah roh. Terus bagaimana? Alkitab mengajarkan kita di dalam menyanyi dan berdoa di dalam ibadah itu. Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15 dikatakan bahwa jadi siapakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga menyanyi, memuji juga dengan akal budiku. Makanya kita melihat bahwa di dalam menyanyi, di dalam berdoa pun itu harus balance antara roh dan akal budi.
ya, roh dan akal budi. Jadi kalau kita lihat karakteristik orang posmo itu lebih mementingkan emosi, jadi mereka yang kurang itu adalah secara akal budi. Maka kita harus imbangi di dalam worship kita. Jadi worship itu harus imbang antara roh dan akal budi, ya. Jadi kalau bahasa Inggris mengatakan spirit and understanding, ya. Jadi itu penting sekali. Jadi waktu kita nyanyi itu, waktu kita beribadah itu harus dengan roh kita, ya, tapi juga dengan understanding kita. Maka dikatakan bahwa true worship itu spiritual action, ya. Orang penyembah yang benar itu adalah melakukan suatu spiritual action, bukan physical action. It's a spiritual action of mind, ya, by which we affirm God to be a first in our value. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan di dalam mind kita. Itu penting. Pikiran seperti ini di dalam worship itu sangat penting sekali. Kedua, yaitu the true worship is the spiritual action, ya. Setiap kali spiritual action, bukan physical action. Spiritual action of the heart, ya, di spirit, ya, by which we affirm God to be first in our affection. Jadi kita harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu yang terutama, ya. Ketiga, true worship itu spiritual action of will, ya, kehendak kita. Ya, jadi kehendak kita pun ikut di dalam worship, ya, by which we affirm God to be the first in our commitment. Jadi tidak hanya menyanyi, tidak hanya berdoa, tetapi kita perlu komitmen. Setelah worship kita perlu komitmen kepada Tuhan. Ya. Jadi maka kita melihat bahwa worship itu adalah balance antara spiritual and understanding. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa kita sebagai orang Kristen itu harus beribadah kepada Tuhan. Apa? Reasonnya apa? Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 95, dikatakan bahwa mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ya, yang ketiga dikatakan sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Jadi reason kita tidak ada yang lain karena Dia Allah. Dan ayat ketujuh mengatakan sebab Dialah Allah kita. Ini hubungannya, ya. Jadi tidak hanya Dia Allah, tetapi Dia Allah kita. Maka kita perlu beribadah kepada Dia. Ini reason yang pertama, kenapa kita harus ibadah setiap hari Minggu. Setiap hari kita harus ibadah kepada Dia. Ya. Yang kedua, alasannya yaitu pada waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan Tuhan menciptakan manusia dengan debu dan kemudian apa? Dia menciptakan manusia dengan debu, sesuai dengan image-nya Tuhan, ya, sesuai dengan image-nya Tuhan. Tidak hanya begitu saja, tetapi Dia telah meniupkan rohnya di dalam hidup manusia, sehingga dia menjadi manusia yang mempunyai roh. Dia tidak meniupkan roh itu pada binatang-binatang atau pada plant atau pada tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya meniupkan rohnya di dalam manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia bisa berhubungan dengan Dia. Kalau kita tidak punya roh, kita tidak bisa hubungan dengan Allah kita yang sebagai roh. Ya, jadi kita adalah diciptakan memang untuk menyembah Dia. Tujuannya Tuhan menciptakan kita. Ya, jadi tujuan kita gak hanya untuk shopping, makan-makan gitu ya, tapi untuk menyembah Dia. Yang ketiga, kita akan melihat tujuan Tuhan di dalam menyelamatkan orang Israel